Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen Unisnu Jepara, peserta pelatihan Basic Course Assembling in LMS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penggunaan atau fitur activity yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk penugasan ke mahasiswa. Sebelum membuat penugasan, seperti biasa kita lakukan atau kita aktifkan mode editing dengan cara klik pada baris mata kuliah atau course, kemudian turn editing on. Ya, nanti akan ditandai dengan ada muncul menu baru, edit, dan seterusnya. Di bagian topik yang Bapak Ibu akan buat penugasan, tambahkan sebuah activity. Caranya, klik add an activity or resource, kemudian pilih assignment. Jika sudah, nanti tambahkan atau add berikan judul untuk tugas membuat post ini biar bisa membedakan, membuat posting di WordPress misalnya. Deskripsinya ini kalau berupa kata-kata atau bisa juga berupa file atau lampiran. Biasanya yang kita lakukan di e-learning tugas berupa lampiran file. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan karena file seperti yang sudah kita lakukan di materi atau topik resources, jadi sama, sehingga saya akan bahas bagaimana juga tugas itu langsung dideskripsikan, di perintahnya dideskripsikan di dalam deskripsi tugas. Ini misalkan uraian tugasnya atau langkah-langkah untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan. Nah, misalnya saya tambahi menggunakan yang terakhir ini, saya buang lagi, kirimkan bukti penugasan dalam bentuk file capture dan diunggah di halaman ini sebelum batas akhir yang telah ditetapkan. Nah, ini deskripsinya.
bisa dimunculkan langsung di bawahnya tugas, atau mahasiswa harus buka, klik baru dimunculkan. Kalau ini tidak di checklist, berarti uraian tugas ini akan hanya bisa dibuka mahasiswa ketika sudah klik ini. Kemudian availability, allow submission from, ini mengatur start atau kapan mahasiswa boleh mengunggah tugasnya. Kemudian jatuh temponya atau batas waktu akhir, ini bisa disetting tanggal dan jamnya. Kemudian cut off date-nya ini digunakan untuk mengatur jam atau waktu mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengirim tugas ya. Jadi ini untuk membatasi. Jadi ini ada jeda due date-nya, kemudian dikasih tambahan waktu untuk mahasiswa. Kadang kalau mengerjakan tugas kan biasanya dikerjakan mepet ya, mendekati hari H. Kadang ada kendala di jaringan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, remind me to greet by. Lah, ini nanti kalau ini diaktifkan, maka kita sebagai dosen pemberi tugas akan di-remind atau akan dinotifikasi oleh LMS bahwa di tanggal sekian dan jam sekian ada tugas yang harus segera dinilai. Oke, ini saya nonaktifkan juga. Kalau Bapak Ibu kepengen mengatur, berarti yang diatur ini. Availability ini hanya difungsikan ketika kita membuat tugas hanya untuk perorangan atau per mahasiswa. Jika kita mengendaki atau membuat tugas kelompok, maka harus men-setting atau membuat settingnya di bagian submission, restrict access. Ini kalau mau ditambahkan date-nya, misalkan, nah ini karena nggak ada kelompoknya. Restrict set ini untuk pembuatan kelompok. Jadi ini kita lewati dulu saja. Yang penting ini submission type-nya bisa online text, bisa file submission. Ya, kalau online text, nanti yang dikirim mahasiswa itu dalam bentuk jawaban teks secara langsung, diketik biasa. Jadi, karena di sini perintahnya kirimkan bukti penugasan dalam bentuk file capture, capture-nya ini saya, sehingga di sini harusnya file submission. Kemudian maximum number of upload file, ini berapa file yang boleh diupload mahasiswa. Nah, ini bisa di-set Bapak Ibu 1, 2, atau dan seterusnya. Jadi per mahasiswa boleh mengirim beberapa file untuk menjawab satu tugas yang kita berikan. Nah, masing-masing file yang dilampirkan berapa, ukurannya bisa di-set di sini. 1 megabit. Jadi misalkan mengirim 10 lembar atau 10 file, berarti 1 kali 10. Ya. Ini bisa di sini. Kemudian feedback types-nya. Ini ada juga di sini bisa di-set feedback common, kemudian offline grade worksheet, feedback file. Nah, ini mestinya karena di sini submission type-nya ini file submission, berarti di sini kita set feedback file. Tidak membolehkan mahasiswa untuk berkomentar di tugas ini. Tapi kalau misalkan mahasiswa bingung, pengen menanyakan ke dosennya lagi, berarti yang di set di sini nanti feedback common. Kemudian submission settingnya mengharuskan mahasiswa untuk klik ketika sudah mengirimkan tugas, mengklik submit, misalkan kita set yes. Require that student accept the submission statement. Misalkan ada statement yang kita berikan, ada
perhatian atau kata-kata yang fokus ke penugasan tertentu, misalkan harus kita set sebagai accept submission ya. Jadi lembar persetujuan. Attempt reopened, misalkan boleh nggak tugas itu dibuka kembali oleh mahasiswa. Ini misalkan kita set never. Kemudian rest common modulnya nggak usah, grid juga ini nggak usah. Activity completion, lah ini kita set mestinya di set manually. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen otomatis bahwa mahasiswa yang sudah mengirim tugas otomatis terchecklist, berarti ini di show activity as complete. Submission setting, feedback types, submission types-nya. Ini juga bisa kita atur Bapak Ibu submission type-nya, misalkan ini bisa kita atur apa saja file yang boleh dikirim di mahasiswa, misalkan karena tadi bentuknya image atau capture, berarti misalkan kita hanya membolehkan mahasiswa untuk ngirim ini image GIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, SVG, SVG, Z ya. Kalau misalkan bentuknya dokumen berarti ya ini DOC dan seterusnya, PDF juga termasuk. Jadi lebih aman, mahasiswa tidak ngirim virus ke server ya Bapak Ibu. Kita simpan. Kalau sudah, kemudian di save and return to post. Kita cek apakah tugas sudah masuk ke sudah benar atau belum. Jadi setiap kali membuat activity atau membuat resource, lebih baik kita cek dahulu. Nah ini tugas membuat posting di WordPress. Silakan mahasiswa mendaftarkan akun wordpress.com, kemudian buatlah posting dengan batasan atau syarat minimal 255 kata menggunakan teknik dan seterusnya. Kiriman bukti. Inilah nanti yang dilihat oleh mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada fasilitas untuk melampirkan atau mengirimkan file jawaban. Untuk melihat hasilnya mahasiswa yang sudah mengirim, maka kita klik ini di all submissions. Dan nanti di sini ada daftar mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas. Oke, untuk materi pembuatan tugas sudah selesai kita buat. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengkombinasikan tugas dengan kata-kata, tugas dengan atau panduannya menggunakan file dan seterusnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.